Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Kembali lagi dengan Ima Sigma. Teman-teman, semoga di sana selalu sehat ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga panjang umur. Dan untuk kamu yang baru menemukan video aku ya, ketemu lagi dengan Ima Sigma. Terima kasih, salam kenal dan selamat menonton ya. Oke, teman-teman, aku akan cek seseorang yang menanti kabarmu saat ini ya. Ada seseorang yang lagi menungguin kabar dari kamu. Sepertinya kalian sudah lama nih tidak ada komunikasi, tidak ada koneksi kayak gitu ya. Siapa dia orang yang menanti kabar dari kamu saat ini? Oke, diklaim energi positifnya ya teman-teman, karena ini bacaan general ya. Jadi bisa vice versa, bisa resonate atau tidak sama sekali ya. Oke. Di sini ada Four of Cups ya. Mungkin orangnya tuh kutu buku ya, orangnya tuh cerdas, juga mungkin pegawai kantoran. Kemudian orang yang lagi menunggu kabarmu nih, orangnya juga mungkin berkacamata, sangat cerdas, kutu buku, pandai berdebat, orangnya suka begadang malam ya. Kemudian orangnya juga hobi untuk punya adrenalin gitu loh, suka dengan petualangan, suka dengan uh, punya mimpi yang orang tuh tidak ngira gitu loh, yang di luar batas manusia kayak gitu. Dia tuh orangnya juga cukup kritis ya. Kalau berdebat sama dia ini nggak gampang kamu untuk ngalahin dia, perdebatannya cukup kuat sekali ya. Nah, di sini ada rasa kayak dia lagi penyembuhan ya, banyak sekali overthinking, terus kecewa. Mungkin dia juga pernah dikecewakan dari masa lalu. Ketika dia datang dengan ke kamu nih, kayak dia membawa masa lalu yang masih terluka, masih punya trauma gitu ya. Atau kalau enggak kamu, ketika dengan pertama kenal dengan dia tuh kamu ya, yang masih punya rasa luka dari masa lalu ya. Lanjut. Nah, di sini aku ngelihatnya juga orangnya tuh cukup punya ambisi, berwibawa. Orangnya berwibawa, punya ambisi, banyak orang segan sama dia. Bisa jadi mungkin juga dia tuh orang yang dituakan ya, di lingkungannya, di tempat kerjanya. Pokoknya banyak orang yang hormat sama dia. Gitu ya. Bisa juga mungkin dia seorang pemimpin gitu di dalam pekerjaannya atau di lingkungannya. Kalau keluarga mungkin ada juga yang tertarik adalah orang anak pertama lah kayak gitu ya, yang dituakan lah, yang paling tua di situ ya. Lanjut, kemudian di sini seseorang yang lagi masih menunggu kabar kamu saat ini adalah orangnya sebenarnya kesel, ada kesel ya, suka sedih, suka kesel, suka emosi ya. Orangnya cukup mandiri. Terus dia tuh orangnya ulet gitu, tekun. Apa yang dia menjadi tantangannya tuh, dia suka tantangan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia lagi mikir nih, aku harus berhasil dari si A atau dari saudaranya gitu ya, nah dia akan menunjukkan, dia orangnya ulet ya, cukup ulet dalam bekerja. Dan ada energi mirroring juga, kadang tuh dia antara mau melepas apa enggak gitu ya. Jadi kayak misalkan kalian nih sering bermasalah, sering berantem, nah orang ini tuh punya sisi kebingungan ya, mau melepas kamu atau dia masih sayang kayak gitu ya. Jadi memang ada sisi kayak suka overthinking sendiri, suka tidak stabil emosinya, suka pelin-pelan juga kadang ya. Orangnya juga cukup sedikit introvert ya, tapi memang cerdas, nggak bisa mengungkapkan perasaan. Dan dia ini kayak apa ya teman-teman, jadi ketika dia marah ya marahnya marah banget gitu ya, cuman dipendam. Jadi kalau orang yang marah dipendam itu, orang yang marahnya diem itu justru kadang lama untuk bisa pulih, untuk bisa baikan ya. Nah, di sini energinya apalagi nih? Orangnya aktif ya, bermetamorfosis. Mungkin juga sekarang dia lagi habis pindah kerjaan atau pindah rumah, pindah kos gitu, tempat tempat tinggal gitu. Orangnya cukup pandai ya. Jadi ketika ada masalah dengan siapapun, entah kamu, entah masalah kehidupan dia yang lain, dia tuh orangnya pintar untuk cari solusi, untuk memecahkan masalah ya. Kayak gitu teman-teman. Dan orangnya pemikir. Dia itu kalau menilai orang pakai intuisi, pakai logika. Jadi kalau ketika berdebat dengan dia juga pokoknya nggak bisa deh untuk bisa mengalahkan debatannya karena memang orangnya tuh jago banget dan dia tuh menggunakan pemikiran tuh sangat tajam.
bukan orang yang egonya tinggi, kalau marah tuh juga pakai emosi banget, enggak. Tapi dia tuh lebih menggunakan logika. Jadi kadang tuh omongannya tuh ngena banget ya, ngena, terus kayak sedikit pedas gitu, terlalu jujur ya. Ada the lady, ada energi feminim juga orangnya ya, yang lagi menunggu kabar dari kamu tuh orangnya, eee, agak feminim ya, walaupun dia tuh misalkan laki-laki, tapi ada sisi lembah lembutnya sebenarnya. Lemah lembut, energi juga yang tenang, kalem pembawaannya, ya. Kalau walaupun dia laki-laki, tapi kalau kamu yang menonton laki-laki, dia perempuan, jelas banget energinya tuh keibuan. Begitu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat kenapa sih dia menunggu kabar darimu, berarti kan lama tidak ada komunikasi. Tapi kita lihat penyebabnya. Orangnya juga orang rumahan. Ada sebagian kalian yang resonate di sini, orangnya orang rumahan. Dia nggak suka keluyuran tanpa ada kejelasan tujuan. Contoh ya, kalau dia pulang kerja ya sudah, dia bekerja, terus kalau misalkan nggak ada kegiatan dia nggak mau nongkrong-nongkrong. Kayak gitu ya. Energinya the tower ya, ada situasi kalau the tower di tarot itu kan kayak situasi ambiar sakit hati. Nah di sini kalau di Lenormand itu berarti di sini lagi ada hal baru yang dia tuju. Contoh mungkin dia punya pekerjaan baru, punya usaha, tempat usaha baru ya, atau memang punya hubungan baru ya. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan kamu. Aku ngerasa karena dia menunggu kabarmu karena memang kalian lagi silent treatment, lagi menjaga jarak dari dia, lagi ada masalah, dan dia ini pengen untuk punya hubungan baru dengan kamu. Ya terserah kamu mau namainya ini orang lama energi baru, atau memang dari dianya tuh pengen gitu teman-teman untuk punya hubungan lagi dengan kamu. Energinya gitu sangat kuat jadi ya. Nah, di sini juga ada the bouquet. Mungkin dia pernah ngasih gift sama kamu ya, atau pernah ngasih mawar ya, pernah ngasih bunga gitu, atau memang orangnya suka dengan bunga. Bisa juga ada gift yang lain. Jadi intinya dia tuh memang sayang ya sama kamu teman-teman ya. Ada energi memang sudah kalian tuh sudah pernah saling menyayangi. Nah, di sini juga kayak ada perdebatan yang diulang-ulang, ada adu argumen. Sering ada perdebatan ya. Kemudian orangnya juga cukup populer, dia punya ambisi, punya mimpi itu dia sangat optimis. Jadi dalam mimpinya dia, dalam keinginan dia adalah oke, aku nanti juga dapat kok kamu gitu, dapetin kamu lagi. Aku nanti pasti bisa memiliki kamu, bisa bersama lagi, bisa ketemu kamu lagi. Gitu dalam dalam pikiran saat ini gitu, teman-teman. Nah, orang ini juga melihat kamu tuh dari sisi baiknya kamu, dari value kamu yang kamu miliki, bukan apa yang kamu miliki, tapi memang apa yang ada di diri kamu, di dalam hati kamu. Bahkan mereka tuh ya yang ketarik di sini tidak memandang fisik kamu loh, fisik kalian yang nonton ini. Mau kamu gendut, mau kamu hitam, mau kamu acak-acakan, mau gimana, pokoknya dia tuh nggak ngeliat dari dari fisik. Tapi yang dia nilai itu ya, ketika dia suka dengan seseorang itu ada dari value. Jadi dia pengen ada kabar kamu lagi ya, karena ada pengen untuk bisa memiliki kamu tentunya. Dia lihat value kamu tuh nggak dimiliki dari orang lain. Kamu tulus, kalau sayang banget, kamu juga setia, kamu sabar, meladenin egonya, meladenin sikap dia yang buruk selama ini. Ya, ketika kalian berjarak ya dia nunggu kabar kamu teman-teman. Atau kalau kalian di sini energinya tidak ada masalah, lagi happy-happy aja, berarti dia nunggu kabar kamu kalau ketika kamu ini lagi nyuekin dia. Contoh kamu lagi sibuk, seharian nggak ada kabar, nah dia tuh selalu menunggu kabar kamu. Gitu ya. Bahkan kalau misalkan dia telepon, nggak kamu angkat, nih ini kenapa nih, kok nggak ada kabarnya, kayak gitu. Suka nyari-nyari kamu gitu dalam keseharian kalian ya. Dan energinya dia tuh buruk ketika kalian tidak ada kabar dalam seharian atau beberapa jam aja hilang nih kamu nggak balas-balas chat dia, ya dia kayak stres, langsung suasana hatinya tuh langsung kesel, kayak emosi, kayak nggak mood, nggak ada kestabilan kayak gitu teman-teman. Jadi memang energi orang ini sangat kuat sekali, dia tuh bucin sama kamu ya, bahkan mungkin sangat ada energi posesif atau protektif atau curigaan ya. Oke, kita lihat lagi energi seseorang yang menanti kabar kamu hingga saat ini.
Oke teman-teman, dia orangnya sudah mapan ya, sudah memandang hubungan itu untuk keseriusan ke masa depan. Jadi ini bukan bocil lagi ya, hubungan memang sudah dewasa, walaupun mungkin usianya jauh muda, lebih muda daripada kamu. Tapi memang di usia matang, di usia sudah siap untuk menikah ya. Berarti ini ada kondisi yang childish siapa nih? Apa kamu ini? Ada energi childish di sini. Ketika kalian lagi masalah tuh mungkin blokir-blokiran. Terus silent treatment, terus menghilang, terus ada energi juga apa ya? Sering minta putus kalau ada masalah. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, di sini energinya memang sangat kuat, dia pengen untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, teman-teman. Ya, dia pengen ada hubungan lagi dengan kamu. Karena apa? Ya dia lihat dari value kamu. Ya kalau dirasa emang dia masih sayang, masih. Dia masih sayang Kak sama kamu, Kak. Masih sayang, masih cinta, masih peduli, masih butuh kamu untuk dia ada di hidup dia gitu ya. Yang dia rasa ya kamu tuh sudah klop ya, kalian tuh sudah punya chemistry, pokoknya nggak mau yang lain, nggak mau ada cinta lagi gitu. Walaupun kalian lagi mungkin sudah berjarak atau bahkan kamu sudah putus nih sama dia, ya kamu sudah memilih untuk punya kehidupan baru dengan orang baru, ya nggak bisa. Ya energinya yang dia lihat adalah dari value kamu. Ya, ada juga kalian nih yang mungkin ya seperti aku bilang tadi, misalkan ini kalian nggak ada masalah, lagi happy-happy, lagi bahagia hubungannya. Tapi dia tuh bisa overthinking loh, bisa tantrum kalau kalian lama nggak ngehubungin. Nggak ada kabar aja seharian ya, atau berapa jam. Udah tantrum dia. Nah, ini ada keluar lagi bahwa memang jelas ya energinya dia pengen loh untuk punya hubungan baru dengan kamu. Udah semangat dia untuk menatap masa depan, untuk keseriusan hubungan. Dia sangat semangat ketika ingat kamu, ketika ada orang nyebut nama kamu aja udah rasanya deg-degan, happy aja gitu. Orangnya cukup semangat kok kalau ada ingat kamu tuh ya. Nah, di sini ada titik kepasrahan, tapi kayaknya sudah ada mencoba untuk hubungin kamu, sudah mencoba untuk notice kamu. Ada yang mungkin kalau kamu ganti nomor dia coba untuk ganti baru biar bisa ngubungin kamu gitu ya. Tapi di sini ada titik kepasrahan, walaupun misalkan dia masih memang benar-benar sangat butuh kamu, sangat pengen banget untuk bisa punya hubungan. Tapi energinya dia lelah atau pasrah ketika effortnya itu nggak ada imbal balik dari kamu. Ya bahkan kayak ya udahlah, kalau emang kamu nggak mau berarti emang bukan jodoh kayak gitu loh. Jadi dia bukannya nggak mau effort sayangku, kakakku semua ya, bukan dia nggak mau effort, dia mau effort, mau berjuang untuk kamu. Tapi ada sisi manusia juga ada rasa lelahnya ya, ketika effortnya tidak ada respon dari kamu, dari orang yang dia tuju gitu ya, dia pasti akan menyerah. Dalam arti menyerah bukan untuk tidak mau berjuang, tapi karena ada situasi dia juga manusia biasa, hatinya lemah, badannya capek, pikirannya juga lemah. Karena yang dipikir bukan hanya untuk tentang percintaan gitu ya Kak ya. Nah, akhirnya dia ke overthinking sih. Ini banyak fokusnya. Mungkin selain dia untuk berjuangin kamu, dia juga ada fokusnya dengan masalah keluarga, masalah finansial, masalah karir gitu. Makanya dia mungkin juga sampai overthinking sendiri, banyak pikiran, bahkan mungkin ada yang sekarang kurus, kumal badannya, rambutnya cakak-cakan, ya. Aku ngerasa kayak gitu, teman-teman. Nah, akhirnya di sini dia juga butuh untuk tenang, butuh ketenangan. Dia minta kejujuran sih. Sebenarnya kalau memang nanti kalian bisa untuk dikomunikasi lagi, untuk dihubungin lagi sih, dia minta kejujuran hati kamu katanya teman-teman. Ya, gini Kak, dia mungkin minta kamu gimana? Nanti mau dibawa kemana nih? Kelanjutan hubungan gimana nih? Kayak gitu Kak. Jadi memang energinya dia butuh untuk memastikan loh gitu, untuk memvalidasi perasaannya. Ini terbalas nggak sih? Kamu tuh masih mau nggak sih sama aku? Kayak gitu. Energinya sweet sih Kak, kayak sedih ya. Kalau aku membacanya sedih nih. Dia sedih kayak gimana ya? Ada situasi dia memang berjuang, tapi ada juga dia di sisi lain dia lemah ya, nggak bisa untuk berjuang sendiri. Kalau memang dari kamunya sudah nggak mau ya, dia akan mundur, dia akan untuk mencoba untuk ya sudahlah, menerima keadaan ini. Kalau memang kalian sudah tidak mau lagi, dan dia tuh selalu nunggu kabar kamu. Ini kalau kalian lagi berjarak atau sudah putus. Kalau kalian lagi happy aja, ketika dia mungkin sudah seharian nih chat dia nih udah spam chat nggak dibales-bales, nggak dibuka, terus kamu kayak kelihatan sibuk banget, ada energi sudahlah aku tinggal tidur aja atau aku tinggal main aja lah kayak gitu.
Jadi emang dia tuh energinya lucu ya orangnya ya. Lanjut, ada Jasmine. Banyak pikiran yang sudah menggunakan logika, intuisi. Nah, ketika dia sebelum mendekatin kamu, berarti dia menggerakkan intuisinya, Kak. Dia cari tahu dulu tentang kamu. Kalau kalian sudah lama tidak ada koneksi ya, tidak ada komunikasi. Dia cari tahu tentang kamu, dia menggunakan intuisi, bener nggak ya? Jadi sebelum bergerak ke kamu tuh dia meyakinkan dirinya. Ini aku bener nggak nih? Aku benar-benar butuh dia apa nggak? Aku cinta nggak? Gitu. Jadi ketika dia memang sudah datang ke kamu, energinya nggak main-main, Kak. Ya karena memang dia masih mau sama kamu, memang energinya masih cinta, masih butuh gitu, Kak. Ya bukan orang yang kayak anak kecil yang plan yang sekarang bilang cinta, sore beda lagi, besok beda lagi gitu. Memang energinya memang sebelum, orangnya kan cerdas ya, ada energi cerdas, Kak. Jadi setiap apa yang dia lakuin itu dia pikir baik-baik dulu ya, diulang-ulang lagi, ini bener nggak sih aku gitu, kata dia ya. Jadi memang energi kedepannya tuh gini, energi kedepannya tuh kayak mau berjuang, tapi ketika melihat kamu sudah tidak merespon dia, ya sudah, dia akan lebih untuk oke, aku terima kok kalau memang kamu nggak mau gitu ya. Ya walaupun di sini ada energi posesif nih, protektif, bahkan mungkin cemburunya luar biasa. Cemburu banget ketika lihat kamu dengan yang lain, ketika lihat kamu tuh respon lawan jenis lain. Ya, karena udah sesayang itu sih ya. Beda cerita kalau misalkan kamu menyambutnya dengan baik, kamu mau menyambut lagi, balikan. Kalau misalkan putus nih ya, atau kalau misalkan kalian nggak putus, hubungannya lagi adem ayem, ya dia dapat respon lah dari kamu. Nah, dia nggak akan curiga. Misalkan lagi chat, terus kamu langsung bales, kamu langsung ngasih tahu, ini aku di sini, ada pap foto kamu, gitu. Nah, dia nggak curiga, dia nggak akan posesif. Tapi ketika dia tidak mendapatkan kabar dari kamu, posesifnya luar biasa. Overthinkingnya luar biasa, curiga, cemburu, aduh ini orang kemana sih? Jangan-jangan dia ini, jangan-jangan kamu itu, gitu pikiran dia ke kamu, Kak. Makanya di sini ada energi sangat posesif. Ketika kalian memang sudah tidak ada kabar ya, bahkan mungkin diteleponin gak diangkat-angkat, nih orang mana, bahkan mungkin kamu juga udahlah di reject aja, udah sih pikirannya kalut, Kak. Kerja aja nggak semangat ya, makan aja ibaratnya nggak ketelen gitu loh ya. Dia bucin banget sama kamu, tapi bucinnya karena dia khawatir, bukan apa-apa, bukan mau mengekang. Ketika kamu nggak ada kabar ya dia nunggu-nunggu, akhirnya dia overthinking, semakin parah overthinkingnya, semakin curiga, takut juga ditinggalin, takut kamu selingkuh, takut kamu ini dan itu ya, karena memang ada energi mungkin sudah punya luka di masa lalu ya. Nah, kalau memang ini kalian lagi baik-baik saja energinya ya, maksudnya nggak ada masalah, nggak ada berantem ya, pokoknya dia nggak bisa sehari aja tanpa kabar dari kamu, dia pasti tantrum gitu, Kak. Coba kita lihat lagi, lucu sih orangnya ya, lucu banget. Nah, ada ketidakpercayaan diri energinya. Berarti bisa jadi sekarang ini energinya nggak percaya diri ketika kamu sudah nyuekin dia, gitu ya. Nah, ini memang energinya pengen nih, yang energi Xpentacle nih sama kayak tadi, pengen ada hubungan baru, pengen menjalani hubungan lagi dengan kamu ya. Energinya tapi lagi nggak percaya diri. Ya mungkin lihat kamu sudah move on, kalau kalian sudah pernah hubungan terus putus, lihat kamu udah move on atau kamu sudah jalan dengan orang lain ya. Jadi kayak maju nggak ya, tapi aku butuh gitu. Jadi memang dia mau melihat validasi dulu lah dari kamu tuh masih mau nggak sama dia gitu. Secara tidak langsungnya dia mau nanya kayak gitu. Tapi kalau kalian di sini tidak ada masalah, tidak sedang putus-putus atau udah berakhir gitu hubungannya ya, dia energinya jadi insecure ketika kamu tidak ada kabar, dia insecure sendiri ya. Pantesan kalau di sini dia terlihat sangat cemburu, sangat khawatir, itu insecure, Kak. Takutnya apa? Aduh, kamu nanti sudah sama yang lain ya, kamu ini kamu itu gitu, apa kamu sudah nggak sayang nih sama aku gitu, apa kamu sudah bosan. Jadi insecure sendiri sih orangnya ya. Ya agak sedikit memang bosenin ya kalau sama pasangan yang kayak gini, cuman
Dia sebenarnya gimana kamu sih, Kak? Kalau kamu sikapnya bisa menahan atau merespon dia, ya dia akan happy-happy aja, nggak akan sampai segininya curiga sama kamu. Atau minimal kalau kamu sudah nggak mau, kasih waktu lah, maksudnya kasih penjelasan sama dia. Di sini dia butuh validasi untuk hatinya, ya, untuk kejujuran hati kamu tuh gimana. Bener nggak sih kamu masih mau sama aku? Bener nggak sih kedepannya tuh kamu masih masih mau untuk diajak sama-sama, gitu. Dia cuman hanya butuh validasi aja untuk biar dia tenang. Kalau ketika dia sudah lihat, memang dia sudah tahu nih dari mulut kamu berbicara, "Kita udahan, kita selesai, aku nggak mau lagi." Nah, dia akan sudah untuk pergi dari kamu, mundur. Bukan orang yang gila juga ya, udah digituin dia masih ngejar, enggak, Kak, dia tahu diri. Gitu ya teman-teman, dia orangnya tahu diri, Kak. Jadi ketika nih di sini nanti kalau sudah minta validasi nih, sudah minta penjelasan dari kamu, terus misalkan kamu bilang, "Enggak ya, kita udahan aja, aku sudah bahagia dengan hidupku, aku sudah punya yang lain," atau apapun itu ya. Nah, di situ dia nanti akan mundurnya juga nggak langsung ya, kayak ada jaga jarak, terus lama-lama intensitasnya ke kamunya mulai berkurang, typing chatnya gitu sudah mulai nggak spam lagi, terus lama-lama hilang, lama-lama ya sudah dia menerima ya, walaupun walaupun pelan gitu ya. Nah, di si nah nanti di sini ketika uh, dia memutuskan untuk memang ya sudah, kalian nggak ada apa-apa lagi, nggak ada koneksi lagi, ya sudah dia akan terima itu. Tapi kalau di sini dia mendapatkan kamu masih mau sama dia, ya dia akan effort, tapi dia akan mengurangi sifat overthinkingnya, dia akan terima kamu kayak gitu ya teman-teman ya, untuk kedepannya ya. Lanjut lagi di sini untuk zodiaknya ya teman-teman, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya, yang ketarik di sini, atau zodiak kalian berdua ada di sini gitu ya. Lanjut, ini ada zodiak kamu atau zodiak dia atau zodiak kalian berdua. Ada apa? Sagittarius, Libra, Gemini, Virgo, Aries, Pisces, Cancer, sebentar, Taurus, Aquarius, Aries kuat ya. Ada Sagittarius, Libra, Gemini, Virgo, Aries, Pisces, Cancer, Taurus, Aquarius, dan Aries sangat kuat ya. Itu tadi ya teman-teman, yang orang yang ingin menginginkan kabar dari kamu, mengharapkan kabar dari kamu ya. Yang sampai sini sudah jelas ya dengan ciri-cirinya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.